Halo tes, udah banyak ya yang gabung ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau di tahun ini ada kekhilafan yang disengaja maupun tidak sengaja, karena ini masih momennya masih momen Idul Fitri gitu ya. Dan ini saya di rumah agak ramai ya, agak produktif, nanti tidak apa-apa lah, yang penting materi kita tersampaikan secara komprehensif gitu ya. Nah baik, di hari ini terpaksa kita geser pertemuannya malam gitu ya, karena saya melihat hari Senin besok itu tanggal merah juga ya, merah juga. Makanya ini saya juga mengejar beberapa materi kita. Banyak sekali sebenarnya yang masih perlu disampaikan, sehingga memang kelas terpaksa harus saya geser ke malam. Siang itu belalai banyak sekali gitu ya, rapat-rapat gitu ya, kayak tadi kemarin gitu. Wah, setelah libur panjang ternyata banyak sekali pekerjaan yang mesti harus diselesaikan. Tidak seperti yang dikira gitu. Nah, terkait dengan kebijakan di universitas yang sudah mulai, ada juga beberapa fakultas yang melaksanakan tatap muka full 100%. Ada yang dimulai dari tanggal 9 Mei, ada juga yang dimulai tanggal 17, artinya minggu Senin depan. Ya, Senin 16 Senin depan. 17 sih, sorry, karena hari Senin tanggal merah. Mulai tanggal 17 gitu ya. Nah, nanti kita tunggu aja edaran dari fakultas di Sentek. Kalau dari universitas ada himbauan memang sudah tatap muka 100%, tetapi kita tunggu edaran turunannya di fakultas. Prinsipnya sih saya mengikuti saja. Kalau misalkan memang tatap muka 100% ya kita ikuti tatap mukanya. Yang jauh-jauh silahkan untuk datang ke Semarang. Tentunya kalau sudah ada edaran resmi tatap muka ya mau tidak mau semuanya harus datang ke kelas ya, semuanya datang ke kelas, tidak ada lagi model hibrid ya, jadi semuanya harus datang ke kelas. Kalau tidak datang ya tidak bisa ngikutin perkuliahan, gitu aja biar tidak rancu seperti yang sekarang berjalan ini kan. Tidak hanya di mata kuliah ini gitu ya, di mata kuliah yang lain juga rancu gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dihitung hadir yang offline, tetapi ternyata yang offline juga banyak yang izin terkait dengan online. Nah, ini nanti kita tunggu aja edaran resmi dari fakultas terkait dengan hal tersebut. Ya, nah baik, kita lanjutkan beberapa materi kita yang mesti kita harus kejar. Saya sebenarnya targetnya itu bisa membuat sebuah aplikasi yang utuh gitu ya, aplikasi yang mobile gitu ya, dimana ya minimal di situ ada login, ada register, ada halaman dashboard gitu ya, bisa input ke database gitu ya. Itu aja sih. Kalau kamu udah punya modal itu, saya kira kamu bisa kembangkan lebih lanjut, lebih advance lagi, dan pengembangannya banyak, bisa lari ke Flutter, bisa lari ke Ionic dan sebagainya.
Nah, tetapi saya melihat beberapa tingkat kesulitan atau tingkat proses mempelajarinya memang secara step by stepnya memang harus dilalui dari Android Studio. Mau tidak mau dengan dengan Android Studio ini nanti kita memahami beberapa karakter-karakter dalam pemrograman mobile gitu ya. Karena saya melihat jauh lebih mudah ketika kamu memahami menggunakan Android Studio terlebih dahulu baru nanti dikembangkan ke yang lain. Maksudnya yang lain yang lebih simple gitu ya. Dengan Android Studio pun kita juga sebenarnya sudah bisa mengcustom sedemikian rupa gitu ya. Karena memang ya cuman tantangannya memang agak berat gitu ya. Tetapi saya kira ini kita sudah di pertengahan, saya kira nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Yang perangkatnya nggak support ya pasti sudah disiasati entah bagaimanapun contohnya. Kalau dari saya lihat beberapa dari penugasan yang saya berikan, saya kira bagus gitu tugasnya. Kalian semua bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Nah, baik. Kemarin terakhir saya memberikan terkait dengan action listener gitu ya. Yang saya sampaikan lewat video gitu ya. Action listener kemarin saya kira cukup mudah gitu ya. Yang penting kamu tahu bagaimana melakukan manajemen parameternya gitu ya. Jadi ketika ada input teks gitu ya, dia harus dikemanakan gitu ya. Nanti itu penting. Nah, itu nanti bisa kita kombinasikan dengan mungkin kalau kamu nanti sudah pahamnya database-nya MySQL, ya kita kombinasikan dengan MySQL, kemudian bisa insert data ke database dengan membaca loginnya dan sebagainya. Saya kira itu tinggal sedikit lagi lah. Nanti kita 3 kali pertemuan saya kira sudah bisa sampai ke situ dan langsung mengerjakan proyek akhir. Nah, mulai sekarang mulai dipikirkan nih, nanti mau garap terkait dengan terkait dengan mau membuat aplikasi apa gitu ya. Nah, tetapi untuk belajar nanti kita kembangkan yang kemarin yang aplikasi Posyandu itu sebagai dasar saja. Nah, nanti kalau yang mau lebih bagus lagi bisa di wireframing dulu menggunakan Figma. Jadi kamu desain wireframingnya seperti apa gitu ya, terus kemudian diterjemahkan ke tool Figma gitu ya, atau ke yang lain atau Adobe HD, itu silahkan kamu bisa kembangkan lebih matang lagi gitu ya. Kalau sekarang yang booming ya Figma gitu ya. Figma bisa menggunakan prototipe-nya gitu ya. Kenapa kamu minum? Bentar ya. Sama mama. Bentar. Oke. Nah, kamu bisa kembangkan dengan mulai sekarang mungkin dipelajari
mandiri gitu ya, saya nggak akan mengajarkan ini gitu ya. Jadi kamu bisa pakai, temanmu mungkin banyak nanti yang sudah bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya. Kamu nanti silakan buat ancang-ancang untuk membuat terkait dengan proyek akhir, diawali dengan desain terlebih dahulu gitu ya. Desain terlebih dahulu, kemudian dari desain nanti diterjemahkan ke dalam layout di Android Studio-nya. Akan pakai aplikasi ini gitu ya, Figma gitu ya. Kamu bisa nanti silakan coba pelajari, ini di internet juga sudah banyak. Kemarin saya juga ngajari desain di Instagram pakai Figma juga. Saya kira powerful juga gitu ya. Nah, kamu nanti mulai membuat ini gitu ya, misalkan membuat sebuah aplikasi apa gitu ya, yang mulai didesain beberapa page-nya gitu ya, menggunakan Figma terlebih dahulu di sini gitu ya. Nah, nanti dari part-part ini kita masukkan ke dalam layout yang di Android Studio-nya dulu. Gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan prototyping gitu ya. Bisa kita running di sini gitu ya. Cuman dari Figma nggak bisa langsung dikonvert ke Android Studio, nggak bisa. Ya. Nah, ini misalkan tinggal dikit, nanti dia lari ke sini, lari ke sini. Nah, ini nanti dibuat untuk mendesain inimu gitu ya, apa namanya, wireframe aplikasimu dulu gitu ya. Kalau kamu buat aplikasi apa, tapi saya nggak akan masuk ke sini lah, terlalu panjang, saya akan masuk di Android Studio-nya aja. Nah, ini nanti silakan dipelajari mandiri terkait dengan Figma-nya. Saya kira ini gampang, simpel gitu ya. Apa namanya, kalau sudah pegang Adobe, saya kira nggak terlalu ribet, hampir sama semua tool desain itu ya, hampir sama. Mungkin yang baru itu terkait dengan ini gitu ya, prototype ininya ya, apa namanya, interaksinya gitu ya. Kalau di Adobe kan nggak ada ini interaksi, yang ini bisa dibuat di Figma. Ketika diklik dia lari kemana, ketika diklik dia lari kemana gitu ya. Kalau di tool desain lama kan nggak bisa seperti itu. Nanti ini silahkan kamu pelajari, saya nggak akan masuk ke sini lah, terlalu panjang. Mulai sekarang, mulai di angan-angan, saya ingin membuat aplikasi apa gitu ya. Nah, aplikasinya saya nggak menargetkan muluk-muluk gitu ya. Yang penting nanti di situ ada register, ada login. Setelah login ada dashboard di situ. Dashboardnya entah input apalah, itu udah cukup gitu ya. Itu sebagai awal dasarmu untuk belajar ke yang lebih advance lagi. Nah, sekarang hari ini gitu ya, kita akan lanjutkan materi terkait dengan ini. Log dan results gitu ya. Kemarin setelah action listener itu kita lanjutkan terkait dengan log dan results. Kita berbicara log dulu gitu ya. Nah, log ini digunakan untuk debugging gitu ya. Jadi ketika kamu membuat sebuah aplikasi Android gitu ya, ketika di running misalkan ngeklik submit login gitu ya, submit login gitu. Dia ngapain gitu ya, ada feedback apa dari sebuah aplikasi gitu. Itu bisa di log gitu ya, dilihat lognya, aplikasinya dia ngapain, ngeparsing data apa dan sebagainya. Nah, ini penting untuk melihat parsing datanya itu sudah benar atau belum. Nah, di Android gitu ya, log itu menggunakan kelas logging atau log gitu ya, atau login, kelas log atau login. Nah, di dalam Android Studio gitu ya, itu mengenal beberapa log level.
ada verbose, ada debug, ada info, ada one, dan ada error. Nah, kesemuanya ini semakin ke atas gitu ya, semakin ke atas, maka nanti error yang log yang dimunculkan semakin banyak gitu ya. Nah, nanti aktualnya gitu ya, kita sebenarnya menandai saja lognya dari Android Studio di sini. Di sini. Nah, kita akan menandai aja di sini gitu ya. Nah, terus di lognya ini nanti kita bisa pilih gitu ya. Wah, ini tidak ada connect device ya. Bentar. Sepertinya agak ngaku. Emulatorku mati. Data restartnya dulu. Lama nggak dibuka. Nah, ini bisa di muncul gitu ya. Nah, nanti kita bisa pilih di log ini gitu ya, di sini gitu ya, di log di sini kita pilih apa namanya lognya gitu ya, lognya. Misalkan kita tandai dengan tag HRM atau tag apa gitu ya. Nanti akan muncul beberapa aktivitas lognya gitu. Ntar agak lama. Nah nih, lognya ini nanti akan muncul gitu ya di sini gitu ya. Lah terus uh, dia dari mana gitu ya? Dia dari sini nih. Nah, ketika dia diklik gitu ya, dia akan muncul lognya di sini. Gitu ya. Saya tak buka yang ini aja ya. Ini ya, yang masih kosongan. Oh, kemarin ya, Pak saya running dulu.
Iya. Nah, ini kan kemarin aplikasinya kayak gini nih ya. Nah, kita akan coba ketika uh, tombolnya ini diklik gitu ya, tombol login buttonnya diklik, saya akan memunculkan log di sini gitu ya. Nah, lognya ini akan saya munculkan. Ini kebetulan masih proses. Kita agak lama. Nah, agak di running banyak. Yang nanti kita bisa pilih di sininya ya. Yang mau kita tampilkan apa? Misalkan info ya. Tulisannya info saja. Nanti semakin banyak ke atas, semakin verbose gitu ya. Itu artinya yang muncul di lognya ini akan semakin banyak gitu ya. Nah, nanti kita lihat ketika kita ingin memberikan sebuah log yang info gitu ya, log yang info saja. Nah, ini nanti kita berarti menggunakan tag yang info gitu ya, yang info. Nah, tapi infonya juga masih banyak gitu ya. Nanti kita beri tag, misalkan tagnya adalah HRM gitu ya. Misalkan. Nanti yang muncul ada tag HRM-nya saja adalah log di situ yang muncul. Gitu. Nah, mungkin bisa sambil dipraktekkan gitu ya. Nah, ini memang agak ribet nih ya ketika offline online kayak gini nih. Saya koneksinya harus ke Zoom juga harus Android Studio-nya juga butuh koneksi. Terus juga resource-nya juga kemakan besar nih. Terus apa nih? Masih masih proses tuh. 3 menit belum selesai. Nah, ini baru muncul. Nah, belum. Halo, masih ngikutin di situ? Ya sih, Pak. Pada dengan praktekan enggak? Atau cuma memperhatikan toh? Perhatikan mesti bingung harus dengan praktekan. Bentar, ini lagi proses nih. Nanti kita tambah ini. Ketika diklik lock dengan action listener ini kan kemarin kan ya. Action listener gitu ya. Diklik login. Nanti akan muncul lognya gitu ya. Kita buat seperti itu aja lama banget nih. Waduh. Lemot. Kayaknya internet saya nih yang 5 menit belum selesai. Nah, baru muncul. Nah, ini ya. Nah, ini kemarin kayak gini nih ya. Nah, aplikasi gitu ya. Nah, ini ketika diklik gitu ya, diklik gitu ya. Nah, ini kan kemarin kita hanya ngeparsing data ya, parsing data ke sini gitu ya. Data namanya apa gitu ya. Oh, nanti kita akan coba dengan log ini gitu ya. Ketika di klik register, maka nanti akan muncul lognya di sini gitu. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya nanti dengan ini nih, menggunakan script yang satu ini aja sih gitu ya. Jadi misalkan kita tambah log i gitu ya, tagnya apa, tagnya itu untuk ini di sini gitu ya. Tagnya itu untuk yang wait. Bahkan kita
Kita taruh di sini nih, kita taruh di sini gitu ya. Taruh di sini, kita taruh di sini, kita buat lock di situ gitu ya. Akan lock, hati-hati huruf besar gitu ya. I karena yang kita mau tampilkan yang di sini info gitu ya. Terus saya beri ini gitu ya, tag gitu ya. Misalkan saya buat ARM gitu ya. ARM locknya. Terus kemudian message-nya apa gitu ya. Message-nya misalkan klik ditekan gitu. Klik, klik. Ini kurang apa sih? Nah, jadi tag sama message-nya nggak perlu ya. Jadi memang tadi nunggu nih, nunggu agak lama karena butuh proses gitu ya. Nah ini misalkan nih, saya nambah lock di sini gitu ya. Ketika nanti tombol klik saya ditekan gitu ya, register saya ditekan, nanti akan muncul lock di sini. Locknya itu menggunakan apa ya? Ini tagnya HRM. Kamu bilang kayak gini aja repotnya banget gitu ya, harus bolak balik. Kita running lagi. Sambil kita nunggu, nanti tunggu ini ya. Terminate nanti masih belum karena ini masih membuat. Dia akan muncul lock ini gitu ya. Tombol klik ditekan. Nah, ini locknya nanti berfungsi gitu ya. Berfungsi untuk misalkan kamu ingin menampilkan array dulu tapi tidak perlu ditampilkan ke dalam layoutnya gitu ya, langsung aja di locknya dulu gitu ya. Atau ingin menampilkan sebuah variabel apa gitu ya, nanti ini digunakan isinya. Nah, belum ada yang sudah nyoba locknya bisa muncul. Dua menit belum ngapa-ngapain, lama banget. Nah
Ini baru muncul. Kali ya. Nah ini kemudian coba saya klik register gitu ya. Nah dia akan muncul ini lognya gitu ya. Nah ini penggunaan log gitu ya di situ. Cara memakai log nih. Ya, kita mau bilang log ini lama, susah banget gitu ya. Harus lama. Nah yang perlu digarisbawahi ini ya pemilihan lognya ini kalau dia iya info, kalau verbose ya verbose, debug ya debug gitu ya. Kemudian tagnya ini buat mengkhususkan gitu ya supaya yang muncul nggak terlalu banyak. Ini kalau nggak ada tagnya kayak gini nanti yang muncul bisa banyak banget, bingung nanti ya. Nanti kalau ada tag kayak gini kan yang itu yang khusus tombol klik ditekan apapun itu gitu ya, termasuk nanti untuk yang beberapa ini ya misalkan tombol apa ditekan ini apa gitu ya. Nah, ini penting ya. Nah ini kita ditekan dia akan muncul terus. Jadi apapun interaksi dari sini dari apa namanya dari emulator gitu ya itu akan muncul di log di sini ya. Ini nanti berguna. Nah nanti kalau sudah bisa ini tinggal kita masuk ke resource. Nah, resource nanti ada banyak. Kita bisa input gambar di sini gitu ya. Kita bisa apa namanya membuat array di sini, bagaimana data itu diparsing gitu ya. Terus bagaimana sebuah apa namanya resource itu disimpan ke dalam sebuah resource, tidak perlu mengotak-ngatik layout dan sebagainya. Ini kita akan masuk di hari ini. Cukup hanya nanti log dan yang kedua adalah resource. Ya. Paham sampai sini lognya? Sudah bisa ada yang mencoba ketika aplikasinya diklik-klik sudah bisa muncul lognya? Muncul enggak? Ini kalau misalkan nanti ke sini lagi nge-boot lagi laptop. Oh, nanti Pak. Inilah. Sebenarnya simple ya, tinggal menambahkan log ini gitu ya, terus di sini. Cuman kan memang prosesnya harus di running ke emulator dulu, masih nunggu lagi, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oke, itu yang terkait dengan log. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan resource. Resource itu apa gitu ya? Resource itu adalah file tambahan atau konten statis. Di mana contohnya ada di situ ada gambar, ada teks, ada layout, bahkan ada animasi. Ada banyak sekali. Nah, kamu bisa pelajari semua di dokumennya di Dev Android beberapa kegunaan, misalkan cara masukkan gambarnya itu bagaimana, cara masukkan teksnya bagaimana gitu ya. Nah, yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan konsepnya. Kenapa sih kamu nggak nanti ngeditnya nggak dari layout saja gitu ya? Kenapa sih ngeditnya perlu harus disatukan ke dalam sebuah resource gitu ya? Untuk mengambil sebuah resource bisa menggunakan kelas resource. Nah, kelas resource sudah otomatis ada di dalam Android Context, activity turunan dari Android. Untuk akses resource kita bisa panggil dari property resource kalau dengan Kotlin. Nah, beberapa jenis resource ini seperti ini nih. Ada animator, ada anim, ada color, ada drawable. Drawable ini yang digunakan ketika kita ingin menginsert sebuah gambar. Kalau di web ya image source gitu ya, atau drawable yang terkait dengan icon launcher. Nah, kalau kamu lihat icon launcher di sini gitu ya, itu kan seperti ini gitu ya,
namanya? Nah, ini bisa kita rubah nih sebenarnya dengan resource gitu ya. Ini makanya hijau kayak gini. Ini misalkan diganti logomu gitu ya. Ini bisa. Ini bisa. Nanti bisa kita ganti dengan drawable atau map. Ya. Kemudian ada yang lain, yaitu jenis resource lainnya adalah ada layout. Layout nanti kita akan coba membuat layout itu dibagi dengan beberapa file layout gitu ya. Tinggal kayak di PHP gitu ya. Di PHP itu kan ketika kita membuat page gitu kan bukan satu page saja, tetapi dibagi-bagi. Misalkan halaman navigasi itu ada di dalam file menu gitu ya, atau file navigasi. Terus footer ada file footer, ada header ada file header gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah dan fleksibel gitu ya, ketika ingin diganti yang halaman intinya saja, yang footernya saja ya seharusnya headernya nggak ngikut ya. Terus menunya nggak ngikut gitu ya. Nah, ini sih di Android konsep itu juga sebenarnya dipakai juga. Ketika kita berbicara layout, nanti yang baru kita pakai kan hanya linear layout gitu ya. Kemarin kita membuat linear layout, semuanya linear layout yang masih nanti padahal sebenarnya layout ini ada banyak, ada berbagai macam-macam layout. Terus ada menu, ada raw, ada value, ada XML, dan ada font. Jadi font ini bisa kita injek juga ke dalam nah, terus bagaimana cara mengaksesnya gitu ya, mengakses sebuah result. Setiap kita membuat sebuah result, otomatis ID ditambahkan ke dalam kelas R tadi gitu ya. Jadi kelas R. Nah, resource-nya itu ada di mana? Ada di file manifestmu gitu ya. Nah, di file manifestmu itu kalau kamu lihat di situ, itu di application-nya itu ada ikonnya pakai mana, terus ron ikonnya pakai mana, temanya pakai apa, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini. Di Android Manifest. App Sourceman Android Manifest. Nah, ini di sini. Nah, ini kan dia ngambil dari mana nih gitu ya. Ikonnya adalah di map. Nah, ini dari mana nih sebenarnya? Ini ada di sini nih, ada di share screen saya kelihatan ya. Yang Android-nya kan ya. Iya, Pak. Nah, nih. Ini ada di sini nih. Map itu ada di mana? Di sini nih, di resort gitu ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat kan tadi kan ikonnya kan kayak gini. Nah, ini bisa kita ganti. Nanti kita masukkan tombol tabel di sini. Ya. Terus dari Android Manifest ini juga didefinisikan juga terkait dengan icon launcher ronnya juga ada di sini. Temanya juga di sini. Nah, kan stylenya juga di sini. Kemudian baru ke activity-nya. Jadi semuanya terdefinisi di dalam sebuah Android Manifest. Nah, letaknya ada di mana? Letaknya ada di resource. Nanti semua kebutuhan dari gambar, animasi, dan sebagainya, termasuk dengan string, gitu ya, baiknya itu disimpan di dalam sebuah resource. Meskipun prakteknya seperti kemarin kamu membuat aplikasi ini, gitu ya, membuat sebuah aplikasi yang kemarin itu, ini ya aplikasi ini, gitu ya, nama, umur, alamat, handphone, gitu ya, register dan sebagainya ini kemarin di hardcode semua ya, ditulis di mana? Ditulis di layout semua ya, ditulis di sini ya. Kemarin ditulis di sini semua ya. Nah, ini di sini. Nah, ini sebenarnya bukan cara terbaiknya gitu ya. Ya yang bagus nanti semua isian yang ada di sini gitu ya, yang ada di layout ini seharusnya ini bisa kita masukkan ke dalam resource mana, resource value string di sini. Bisa kita kelompokkan di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk
mempermudah ketika aplikasi itu support dengan language, support dengan lokal. Jadi misalkan Androidmu itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti yang tampil adalah bahasa Indonesia karena mengikuti lokal settingan di Android. Nah, ketika dia pakai bahasa Inggris, ya nanti otomatis yang tampil bahasa Inggris. Nah, kalau di hardcode ke dalam sebuah layout, gitu ya, layout register kemarin, itu susah ngubahnya gitu ya. Jadi kita harus masuk ke ini. Ini kita nanti coba kita lakukan modifikasi gitu ya dari semuanya ini gitu ya. Misalkan kayak ini teks ini yang hardcode ini kita jadikan satu. Di mana? Di dalam string di sini. Ya. Termasuk yang app name-nya. Nah, ini default-nya. Default-nya itu kalau kita lihat di sini kan di aplikasi yang di launching ini kan dari Android class. Ini sebenarnya kita bisa rubah. Ya, kita merubahnya dari mana? Rubahnya ya dari result string ini gitu ya. Ini bisa kita rubah. Result string ini. Ini bisa kita rubah. Ini kalau kamu cari di layout register sini nggak bakal ketemu. Karena memang file research tadi seharusnya disimpan ke dalam file-file yang di layout tadi yang sifatnya bisa dinamis gitu ya, itu baiknya disimpan di dalam sebuah result. Jadi itu. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil resource-nya gitu. Nah, resource ini nanti bisa kita lakukan, bisa kita panggil yang pertama dari main activity. Juga bisa kita lakukan memanggil sebuah resource itu dari layout. Ya. Tapi bukan layoutnya yang di hardcode di situ, tapi dipindah ke dalam file string. Nah, ini yang pertama. Berikutnya dulu. Yang pertama, cara mengakses sebuah resource dari main activity. Nah, misalkan judul saya gitu ya, itu pengen saya ganti gitu ya. Nah, saya ingin menggantinya itu dari mana? Dari yang pertama dari sini nih, dari main activity-nya gitu ya, dari main activity di sini. Jadi pengen saya rubah nih, saya rubah. Nah, ini ada enggak ya judul? Ini dia ditampilkan sih ya. Ini yang kalau ini nggak ditampilkan sih. Ini kan enggak ditampilkan ya. Udah, coba kita tampilkan deh. Kita tampilkan di bawahnya ini ya, di bawahnya ini biar kelihatan. Jadi nanti yang ini gitu ya, yang biar kelihatan. Harry Android Class ini akan saya tampilkan di sini nih. Judulnya akan saya tampilkan di atas. Ya. Nah, berarti kita rubah dulu layoutnya gitu ya. Layoutnya kita rubah dulu. Kita masuk ke code gitu ya. Berarti yang di sini nih ya. Berarti di sini. Nah, di sini kita rubah dulu. Apa kita pakai text view. Ya. Text view. Salah. Text view gitu ya.
Terus kita ingin sama kayak ini persis lah. Ya. Ini kita masukkan ke sini aja. Ini kita masuk ganti app name gitu ya. App nama app gitu ya. Nama app. Ini. Nah, terus selanjutnya kita isikan ya, ini biar muncul gitu ya. Apalagi ini ya, margin ini ya, ini biar center horizontal udah belum? Oke ya. Oke, sudah. Oke ya. Nah, ini dia kan sudah tampil nih, nanti text view-nya di sini gitu ya, di atasnya ini gitu ya, di atasnya ini. Cuman kan dia statusnya masih kosong gitu ya. Nah, ini saya coba akan menampilkan sebuah resource di mana resource itu diambil dari app name tadi gitu ya. Nah, kayak yang ada di sini nih. Yang di sini nih. Yang nama app tadi gitu ya. Jadi apa nih? Nama app gitu ya. Itu tag belum ditampilkan di sini. File nama app dulu rtid nama app titik teks ini sama dengan baru saya panggil itu ya, saya panggil sesuai yang di sini nih, yang ini. Nah ini resource-nya. Jadi apa ini resource titik get string gitu ya, get string r titik string gitu ya, karena dia ada di string ya, terus app ini. Nah, ini cara memanggil resource dari main activity ini ada di sini. Nah, kalau kita running apa nanti? Nanti akan muncul apa? Muncul nama app-nya yang tadi yang di atasnya. Ya, ini cara memanggilnya. Ini saya menunjukkan kita running dulu. Bisa ngikutin enggak? Atau bingung? Harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan pahami TikTok ininya ya. TikTok. Kalau kita di sini tuh sebenarnya dia ngapain gitu ya. Nah, ini kenapa dia manggil string gitu ya. Nah, karena ada di sini nih, resource-nya ada di sini di value string ini gitu ya. Yang kita panggil kan sebenarnya ini kan ya, app name. Jadi layout ini gitu ya, layout ini gitu ya, layout ini diisi dengan yang ada di ini masih dasar-dasar ya, dasar ini ya gitu ya. Nah, nanti dari dasar-dasar ini kita kombinasikan, misalkan kita kombinasikan ketika nanti kita membuat sebuah aplikasi yang terkoneksi dengan database dan sebagainya. Kalau dasarnya ini sudah paham, nanti gampang ke sana. Wah, lama. Jadi saya mati ya.
Lama sekali. Ini yang sudah di Semarang siapa aja ini? Masih di rumah atau udah ke Semarang? Tes 3 menit. Nah, oke. Install, running. Kan. Nah, dari Android kelasnya muncul lah di sini ya. Nah, ini aku ngambil dari mana nih? Ngambil dari string yang ada di sini. Nah, ini kalau kalau saya ganti ya ya nggak apa-apa, tinggal diganti aja. Bisa diganti misalkan uh, dia jadi uh, dari properti gitu ya, misalkan dari app properti ya. PLM app gitu misalkan. Ini nanti akan mengikuti semua gitu ya. Nah, ini kita ganti, kita running lagi juga nanti akan ikuti. Oke. Coba sekarang dicoba menampilkan result string yang app name itu dulu. Baru nanti kita tambah tuh, kita tambah dengan yang teks yang lain gitu ya, teks yang lain. Yang paling gampang ini dulu, yang sudah ada. Nanti di result ada banyak nih, bisa kita berikan macam-macam. Ada array, ada integer, ada macam-macam. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini yang kita lakukan memanggil sebuah results dari mana? Dari ya ini, dari mana? Dari mana dia otomatis harus berubah kan dari main activity yang ada di sini. Karena kan ada kalanya kita butuh memanggil result itu di main activity, juga ada kalanya kita bisa langsung bypass di sini, di mana? Di layoutnya gitu ya, di layoutnya. Gitu ya. Nah, kita misalkan langsung ini kalau mau manggil di sini ya nanti dari sini menggunakan layout, nanti ada caranya. Ini kita panggilkan langsung dari sini. 5 menit lagi ini. Oke, Bayu kenapa Bayu? Bayu angkat tangan kenapa? Ada yang ditanyakan? Bisa ngikutin? Oh, kepencet. Coba tampilkan dulu itu. Tampilkan app name yang ada di
resource di sini gitu ya, di resource value string ke dalam aplikasimu gitu ya, di atas judulnya. Ya, cara manggilnya cukup ini ya, resource get string gitu ya, R kelas R gitu ya, string itu kenapa ya, ini dari string XML ini kan ya. Terus dalamnya app name tadi ya. Wah, ini satu ini aja 5 menit. Nah, ini launching sukses. Mana? Nah, nih. Nah, ini jadi sama kan persis sama atasnya gitu ya. Itu. Jadi itu ya, memanggil sebuah resource dari main activity ya, dari main ya dari main. Saya lanjutkan dulu deh, apa nanti dipelajari lagi. Saya buat ini ya, kasih PPT ya. Kemudian value results gitu ya. Nah, value results itu ada banyak gitu ya. Ada string, ada integer, ada bulan dan sebagainya. Nah, string result merupakan string yang berisi teks. Langkah terbaiknya adalah bagaimana membuat sebuah teks pada UI disarankan tidak dituliskan di hardcode ke dalam program di layoutnya. Lebih baik menggunakan string results. Nah, yang kemarin yang terjadi, aplikasi yang kamu buat itu gitu ya, aplikasi yang kamu buat, teks yang ada di sini, teks UI UX-nya ini gitu ya, aplikasi pendataan KTP, nama, umur, alamat, handphone, register, ini kan di hardcode semua di layout ya, ya kan, buatnya gitu ya, gitu kan, itu enggak? Ya kan, gitu ya, kemarin ya, kamu membuatnya kan semuanya di hardcode semua kan, nah, ini kayak ini yang kemarin saya berikan gitu ya. Di sini kan, ini semuanya di hardcode semua. Maksudnya di hardcode itu di mana? Di sini nih. Di register. Ini semua saya tuliskan di sini nih, ya. Teksnya ini aplikasi pendataan Posyandu Desa Colo. Terus nama, ini lagi apa ini? Umur gitu ya. Terus ini ada lagi alamat. Ini kan di hardcode gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan cara terbaik. Nah, cara terbaiknya semua tadi seperti nama, umur, alamat, judul itu dimasukkan ke dalam string di sini. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya untuk mempermudah ketika ada perubahan-perubahan apapun gitu ya. Termasuk dengan yang tadi saya katakan salah satu penggunaannya adalah untuk lokal regional gitu ya, setting regional. Bahkan membuat sebuah aplikasi yang multi bahasa gitu ya. Nah, itu akan sangat jauh lebih bagus.
Nah, caranya bagaimana? Gitu ya. Makanya kita bisa menggunakan dari main activity. Dari main activity itu bisa kita lakukan, kita setting gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Yang tadi kita definisikan semua, misalkan nama yang ada di sini itu kita definisikan gitu ya. Nama yang ada di sini nih, yang ada di sini kan. Nama ini nanti kita definisikan di sini. String, name, nama, gitu ya. Isinya apa gitu ya, string. Umur, nanti label untuk ini gitu ya, labelnya apa gitu ya. Misalkan umur, text view, nama, text view itu disesuaikan. Nah, itu kita bisa lakukan, kita bisa panggil dari menggunakan cara yang pertama dari sini, dari main activity yang ada di sini. Caranya sama persis dengan yang ada di sini. Misalkan kita view ID apa gitu ya, kita isi dengan resource, get string, r string, nanti nama judulnya ini gitu ya, isinya ini gitu ya. Nah, ini kan ini salah satu pengambilannya ada di sini. Nah, kalau ini kan kita ngambil memodifikasi yang ada di sana. Nah, ini kita bisa rubah nih yang di sini. Ini sebenarnya kita bisa rubah. Ya, ini sebenarnya kita rubah. Menggunakan get string. Get string. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Saya coba tambah satu aja dulu ya. Misalkan yang terkait dengan judul gitu ya. String gitu ya. String kan ya. String. Name-nya apa gitu ya. Misalkan judul text view ya. Text view gitu ya. Text view. Kemudian diisi judulnya gitu ya. Judulnya apa? Sesuaiin aja dengan yang tadi aku aplikasi pendataan KTP Desa Bedono Semarang gitu ya. Aplikasi kita copy aja deh. Mana tuh? Activity main activity ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah. Ini nggak jalan ya. Ini nggak jalan. Ya. Ini kita tambah satu. Nanti tugasmu tambah banyak. Misalkan yang nama dibuat dan sebagainya ya dibuat. Nah, terus kemudian kita modifikasi nih. Ini kita modifikasi. Kalau ini kan enggak ya. Kita coba kayak gini ya. Ini saya buat komentar. Berarti apa nih? Yaitu berarti judul text view titik text gitu ya. Titik text sama dengan result gitu ya. Get string gitu ya. R titik string apa ini? Nah, ini judul. Ini bisa kita panggil. Nah, ini perbedaannya apa Pak? Kalau yang ini sudah rapi nih. Jalur yang bagusnya kayak gini. Karena dia diambil mana dari string. Nah, ini kalau dari string berarti di sini nih ya. Nanti munculnya aplikasi pendataan KTP gitu ya. Coba kita running dulu ya. Nah, ini masih memanggil sebuah resource string, value string dari main activity. Nah, nanti kita lakukan resource-nya kita panggil dari layout, yaitu dari layout.
10 menit, 5 menit untuk waktunya. Saya ikutin enggak nih? Ada yang mencoba ini? Nanti biar tahu bagaimana memanggil sebuah resource itu dari main activity dan dari layoutnya, gitu ya, dari layoutnya itu bagaimana cara manggil. Sebenarnya kalau dari sisi aplikasi tampilan hasil akhir nggak begitu kelihatan, cuma nanti jadi lebih rapi aja, manajemen aplikasi ini ke depan jauh lebih enak karena kan ini yang dibutuhkan. Masih. Menit belum. Udah ini. Nah, pokoknya ini ya, aplikasi pendataan HTTP. Berarti ini kita sudah benar nih. Kita bisa memanggil sebuah string value resource, kita panggil dari main activity. Bisa ngikutin? Nah, terus cara yang kedua adalah kita memanggil resource dari layoutnya. Dari layoutnya. Nah, untuk memanggil resource dari layout, gitu ya, itu cukup menggunakan add string gitu ya. Ini tidak ada tanda add string gitu ya. Add string kemudian diikuti name-nya. Name-nya itu apa sih gitu ya? Name-nya itu adalah name yang ada di stringnya yang ada di sini, name yang ada di stringnya di sini. Gitu ya. Name-nya itu name-nya ada stringnya di sini. Misalkan kalau yang ini saya hapus deh, saya tambah deh lah. Misalkan string nama ya. Nama text view ya. Text view. Bukan nama gitu ya. Pasti lebih besar ya. Ini berarti kan dari sini nih ya. Kalau ini kan kita isi gitu ya, kita isi manual gitu ya, nama yang dari sini. Nah, ini kita yang ini saya matikan deh ya. Ini bisa juga saya matikan. Terus yang ini juga saya matikan. Nah, semuanya sekarang kita akan masuk dari manggilnya dari layout. Nah, kalau manggilnya dari layout berarti kita berbicaranya di sini di layout. Berarti apa nih caranya yang kayak tadi nih? Berarti kita menggunakan add string gitu ya, string ya sudah nama tag view selesai gitu ya, nama tag view. Yang ini juga sama, ini berarti apa ini, add string judulnya adalah ini judul tag view. Terus yang di sini juga sama, ini berarti teks ya, kita tambahin teks gitu ya, string nah, kalau kayak gini nih sudah rapi nih, jadi semuanya ada di sini nih.
Nah ini tidak perlu, yang ada di sini tidak perlu, di main activity itu tadi tidak perlu. Semuanya ditampung di dalam sebuah string yang ada di sini. Nah, ini kalau ada perubahan-perubahan nanti enak, gitu ya. Nah, ini kalau kita launch nggak ada bedanya, sama sekali, nggak ada bedanya sama sekali, nggak ada bedanya ya. Satu step lagi, baru nanti dilanjutkan dengan tugas. Masih dengan yang memodifikasi yang kemarin ya. 5 menit. Selamat sekali. Terus internetku mati ya.
Nah, ini udah finish. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, aja sih. Sama aja ya, perbedaan apa-apa gitu ya. Nggak ada apa. Ya. Nah, ini tetapi sekarang sudah rapi ya. Ya, jadi ini rapi kalau ini. Sekarang sudah ada di situ semua. Nah, terus selanjutnya yang terakhir ini. Nah, bagaimana cara memparsing sebuah apa namanya? Memparsing sebuah resource ke dalam memparsing sebuah data ke dalam resource gitu ya. Nah, caranya menggunakan ini nih. Kalau yang kemarin kan ketika diklik muncul ini ya, namanya ada di sini gitu ya, nama gitu ya. Nah, ketika eh, tombol ketika sudah diklik itu muncul digantikan di dalam sebuah resource, maka nanti yang kamu lakukan dengan menggunakan ini nih, index $s kalau itu string. Tapi kalau yang eh, desimal maka indeks persen indeks $d gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini di dalam action listener-nya di dalam main activity-nya parameternya diinput di sini. Ya, parameternya diinput. Share screen-nya nggak kelihatan. Oh, share screen nggak kelihatan ya. Oh, dari tadi nggak kelihatan berarti. Putus tadi ya. Nah, tadi ini ya hasilnya sama aja hasilnya gitu ya. Cuman nama, umur, alamat, nomor handphone, register gitu ya. Itu sudah kesimpan di dalam sebuah value resource tadi. Nah, terus tantangannya adalah ketika semuanya sudah disimpan ke dalam sebuah resource gitu ya, value resource. Itu ketika ada parsing data bagaimana gitu ya. Nah, ini yang jadi repot gitu ya. Karena kan apa namanya? Resource string value resource-nya ada di sini nih. Padahal kita perlu memasukkan dari main activity ketika ada
action apa gitu ya, dia ditampilkan dengan apa gitu ya, ada parameter di situ yang perlu dikelola gitu ya. Nah itu caranya dengan seperti ini. Nanti di dalam results value string results-nya gitu ya, itu diberi seperti ini, dikasih persen, $1, S itu kalau menandakan dia string, kalau desimal ya persen D. Kemudian di dalam main activity-nya nanti dikirimkan parameter. Udah seperti itu aja. Nah, ini untuk mensiasati yang ada di sini nih. Mensiasati yang ada ini nih. Kalau kamu ketemu permasalahan yang ini nih, ketemu permasalahan yang di sini. Ini kan kayak ini. Ketika tombol ini ditekan, maka dia akan data Anda adalah nama-nama, terus nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Nah ini data Anda adalah ini kan ini hardcode nih ya. Nah ini bisa kita pindahkan kemana? Ke sini nih. Bisa kita pindahkan di sini. Ya, kita pindahkan ke sini lah. Nanti cuman yang ini nih terkait dengan parameternya ini yang perlu dikelola secara baik. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya seperti yang tadi disampaikan. Oke, jadi itu gitu ya. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan hari ini gitu ya. Nah ini menjadi hal yang saya kira sangat penting gitu ya. Ini saya skip aja. Ini saya skip aja, besok saya sampaikan lagi. Nah tugasnya ini migrasikan gitu ya, yang aplikasi kemarin ke aplikasi Posyandu ya. Aplikasi apalah, pokoknya aplikasi yang kemarin dikerjakan itu ya. Input KTP atau Posyandu atau apa nanti gitu ya. Silakan gitu ya. Nah itu string text-nya itu pindahkan semua yang di layout semua gitu ya. Nah itu di layout gitu ya. Terus kemudian resource-nya gitu ya, resource-nya migrasikan resource-nya disimpan ke dalam value string, bukan di layout-nya. Simpel kan? Biar rapi. Terus kemudian di capture code-nya, code string-nya dan code yang di main activity-nya. Terus kemudian di layout-nya ditampilkan sebagai tak perlu semuanya, tidak apa-apa. Terus dengan hasil akhirnya. Gitu ya. Nah, saya mau pengen masuk ke gambar gitu ya, Pak Imin. Besok lagi lah, ternyata lama gitu ya. 5 menit, nggak sabar. Gitu. Oke, saya isinya ada ditanyakan? Ini kenapa pegat-pegat ya? Kamera saya tahu-tahu putus. Stabil. Ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, jangan lupa dikerjakan tugasnya, terus di submit di e-learning di pertemuan ke 10. Coba nanti dicek terkait dengan log dan string research-nya. Ya, kemudian di-upload di e-learning. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Semoga aja hari Selasa ya. Saya hari Senin masih di Jakarta. Semoga aja bisa lah. Kalau bisa offline ya nanti ketemu kita offline. Kalau enggak ya nanti saya kabari lagi. Saya Jakarta dari Senin. Semoga aja nggak ada extend lagi ya. Oke, saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Belum, Pak. Belum ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya kira itu untuk hari ini.
Silahkan yang tadi belum mempraktekkan, nanti bisa dipraktekkan pelan-pelan. Nanti saya share PPT-nya. Kalau sempat ya nanti saya buatkan videonya terkait dengan hal itu. Kalau tidak sempat ya PPT-nya lah minimal. Saya kira tidak terlalu rumit ini, tinggal memindah saja, memahami bagaimana penggunaan resource tadi. Nanti karena semua gambar, animasi, dan sebagainya itu masuknya di resource semuanya. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat beristirahat. Pantau terus ya terkait dengan edaran dari fakultas. Siap-siap untuk full onsite di kampus. Ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke. Sayang ya. Jangan lupa presensi ya. Sudah saya edit.